warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ernita Cahyanisa Gita dengan NPM 251132102584 dari kelas 2B. Saya dari jurusan Manajemen Kampus TIMI Samarinda. Dan pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah Manajemen Koperasi dengan topik yang sangat relevan dengan perekonomian rakyat Indonesia, yaitu kondisi perkoperasian di Indonesia terkini. Sebagaimana kita tahu, koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi nasional yang tercantum dalam pasal UUD 1945. Namun, bagaimana sebenarnya kondisi koperasi kita saat ini? Apakah benar-benar berkembang atau justru menghadapi banyak tantangan? Yuk langsung kita bahas bersama dalam 3 bagian utama, yaitu yang pertama, jumlah koperasi di Indonesia, yang kedua ialah jenis koperasi paling populer, dan yang ketiga ialah problematika yang dihadapi. Yuk langsung aja kita simak sampai habis ya. Yang pertama ialah A. Jumlah koperasi di Indonesia. Mari kita mulai dari data terbaru. Berdasarkan data Kementerian Koperasi hingga awal Juli 2026, jumlah koperasi di Indonesia telah mencapai 224.256 unit. Angka ini merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir jika dibandingkan dengan data Badan Pusat Statistik yang mencatat sekitar 222.000 unit koperasi aktif pada tahun 2025. Jika kita rinci berdasarkan jenisnya, komposisinya kurang lebih sebagai berikut, ialah koperasi desa atau kelurahan merah putih lebih dari 75.000 unit menjadi kategori terbesar koperasi, dan yang kedua ialah koperasi konsumen sekitar 72.000 unit, koperasi produsen sekitar 31.000 unit, koperasi simpan pinjam atau KSP sekitar 19.000 unit, koperasi jasa sekitar 11.000 unit, koperasi pemasaran sekitar 504.000 unit. Dari sisi keanggotaan, total koperasi di Indonesia mencapai lebih dari 34 juta unit jiwa dengan komposisi sekitar 54% laki-laki, 46% perempuan. Sementara itu, jika kita lihat sebaran wilayahnya, khususnya untuk program Koperasi Merah Putih, provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak didominasi oleh Jawa Tengah, disusul Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa meskipun terpusat di Pulau Jawa, persebaran koperasi sudah cukup merata hingga keluar Jawa. Nah, yang itu ialah B. Jenis koperasi paling populer. Nah, dari data tadi, jenis koperasi apa sih yang paling populer? Baik secara nasional maupun daerah. Secara nasional, koperasi simpan pinjam atau sering kita dengar dengan kata KSP masih menjadi tulang punggung utama aktivitas bisnis koperasi. Bahkan sekitar 80% aktivitas usaha koperasi berasal dari sektor simpan pinjam ini. Ini merupakan bahwa fungsi koperasi sebagai lembaga pembiayaan mikro bagi masyarakat masih sangat dominan dibandingkan fungsi produksi atau pemasaran. Nah, dari sisi lain, program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang baru diluncurkan oleh pemerintah kita, yaitu Prabowo Subianto pada Juli 2025, kini menjadi jenis koperasi dengan pertumbuhan tercepat dan jumlah unit terbanyak. Program ini dirancang untuk hadir di sekitar 83.000 desa atau kelurahan di seluruh Indonesia dengan fokus pada ketahanan pangan seperti distribusi pupuk subsidi, contohnya pupuk NPK, Ponska, dan pupuk urea yang menjadi komoditas dengan nilai transaksi terbesar di koperasi ini. Sementara di tingkat daerah,
popularitas jenis koperasi cenderung menyesuaikan karakteristik ekonomi lokal. Misalnya nih, koperasi produsen lebih banyak berkembang di wilayah agraris, sedangkan koperasi konsumen lebih banyak di wilayah perkotaan. C. Problematika perekonomian di Indonesia. Meskipun jumlahnya terus bertambah, bukan berarti koperasi Indonesia bebas dari masalah. Setidaknya ada beberapa problematika utama yang perlu kita soroti, yaitu yang pertama ialah kontribusi ekonomi yang masih rendah. Meskipun jumlah koperasi mencapai ratusan ribu unit, kontribusinya terdapat produksi domestik bruto atau PDB nominal baru sekitar 0,9% hingga 1% saja. Angka ini masih jauh dari cita-cita koperasi sebagai sokoguru perekonomian, sebagaimana diamatkan kontribusi. Yang kedua ialah rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM. Banyak pengurus koperasi belum memiliki kompetensi manajerial yang memadai, sehingga pengelolaan usaha menjadi kurang profesional dan sulit bersaing dengan lembaga keuangan modern. Nah, dan yang ketiga ialah keterbatasan akses permodalan koperasi seringkali dianggap berisiko tinggi oleh lembaga keuangan sehingga sulit mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Dan yang keempat ialah minimnya transparansi dan tata kelola yang lemah. Tidak sedikit koperasi yang bermasalah karena minimnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Bahkan nih, ada yang disalahgunakan sebagai kedok praktik rentenir atau koperasi papan nama yang tidak benar-benar aktif menjalankan usaha. Nah, yang kelima ialah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat berdasarkan penelitian. Hanya sekitar 9,2% saja dari popularitas Indonesia yang tercatat sebagai anggota koperasi. Citra koperasi di mata masyarakat juga kadang kurang baik akibat kasus-kasus koperasi yang gagal atau bermasalah di masa lalu. Yang keenam ialah tantangan digitalisasi. Koperasi masih tertinggal dibandingkan vintage dan platform digital modern, terutama karena keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil. Jadi, dari pembahasan tadi nih, dapat kita simpulkan bahwa koperasi di Indonesia memang menunjukkan tren pertumbuhan jumlah yang positif, apalagi dengan hadirnya program koperasi merah putih yang masif. Namun, dari sisi kualitas dan kontribusi ekonomi, koperasi kita masih menghadapi banyak pekerjaan rumah, mulai dari SDM nih, permodalan, tata kelola, hingga kepercayaan masyarakat. Nah, sebagai generasi muda nih, kita bisa berperan dengan cara mulai mengenal dan mendukung koperasi di lingkungan sekitar. Baik di kampus nih, bisa juga maupun di desa ataupun di wilayah manapun masing-masing. Sekian pembahasan dari saya mengenai kondisi perekonomian di Indonesia terkini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.